Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, Bulan Pas Kita dan Keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Selamat pagi pendengar Persada FM dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah pendengar, di kesempatan yang berbahagia ini ya tentunya kita bersua dalam gelaran Presisi, Prestasi dan Edukasi untuk edisi Senin 26 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Januari 2024. Dan senang sekali pendengar, tentunya ini program yang sudah Anda tunggu-tunggu juga ya, karena kita akan berbagi ilmu, begitu, berbagi informasi yang bermanfaat tentunya untuk Anda. Dan di kesempatan kali ini pendengar, kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Ada Bu Dr. Parwanti dari Klinik Pratama MTA Surakarta. Nah, di kesempatan kali ini pendengar kita akan membahas terkait mengenal lebih dekat Klinik Pratama MTA, Klinik Akreditasi Paripurna Layanan Prima. Nah, di kesempatan kali ini tentunya ya, selain Anda bisa mendengarkan lewat radio, Anda juga bisa menyimak live streaming kami di YouTube dan juga Facebook di akun 102,2 Persada FM. Silakan Anda yang ingin bergabung pendengar, Anda bisa telepon di 02716381123, SMS dan WhatsApp di 081393809000, ataupun Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar live streaming YouTube ataupun juga Facebook. Baik, langsung saja kita sapa Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabarnya baik ya. Ya, dan di kesempatan kali ini yang Dokter, kita akan membahas terkait tentunya Klinik Pratama. Dan kemarin ya di bulan Desember begitu ya. Ini ya, bulan November. Oh, November ya. Begitu ya. Mendapatkan akreditasi paripurna ya, Alhamdulillah ya, luar biasa sekali. Nah, mungkin ini di awal ini mungkin pendengar masih belum tahu juga ya, maksudnya akreditasi paripurna ini yang seperti apa, tingkatannya yang seperti apa begitu. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Persada FM. Jadi memang akreditasi itu sekarang sudah menjadi suatu syarat kewajiban ya bagi semua klinik yang beroperasi di Indonesia, sehingga itu merupakan suatu penilaian apakah klinik itu sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan itu akreditasi itu sebenarnya yang menilai Kemenkes hanya memang melalui tangan panjangnya itu lembaga-lembaga akreditasi independen ya. Jadi kita mengajukan permohonan akreditasi itu ke website Kemenkes yang memang disediakan Kemenkes, kemudian kita memilih lembaga mana yang kita pilih, kemudian disetujui tanggal berapa, seperti itu. Dan ini memang penilaian ada beberapa ya, yang dasar, kemudian madya, utama, dan paripurna. Jadi paripurna itu merupakan ya hasil tertinggi kalau dalam penilaian akreditasi di fasilitas kesehatan itu katanya. Baik. Ya, berarti ini tentunya kan sudah melewati tadi ya yang madya tadi, terus ini sampai akhirnya sudah mendapatkan akreditasi yang paripurna begitu. Dan ini kan tentunya kan kalau tadi yang disampaikan Bu Dokter kan kita mengajukan ya. Berarti memang kita prepare dulu semuanya baru nanti kita. Jadi itu bukan suatu yang instan, yang mendadak ya, karena memang ini nanti akan suatu proses yang berkelanjutan ya Mbak. Jadi nanti tiap 5 tahun sekali, akreditasi tiap 5 tahun sekali. Dan ini memang perdana tahun ini ya, pertama kali kita melaksanakan. Jadi memang kita harus banyak persiapan, karena akreditasi itu kan semua aspek di klinik itu dinilai ya. Dari semua sarana prasarana, dari pelayanan, dari SDM-nya, bagaimana dari manajemennya, semua itu dinilai ya. Jadi memang itu suatu totalitas itu ya, semua dinilai dengan aspeknya. Ada istilahnya, ada instrumen penilaiannya semua seperti itu.
Iya, berarti kan sudah ada syarat ataupun kriterianya. Udah ada dari Kemenkes sudah disediakan namanya instrumen akreditasi itu udah ada itu. Jadi apa ada yang dinilai, berapa nilainya itu udah ada kan. Kalau ada nilainya berapa, kalau berapa itu udah ada. Jadi udah ada kisi-kisinya ya yang harus ditempuh seperti itu. Ya. Dan itu cukup lama juga ya berarti untuk mencapai akreditasi paripurna. Ya, kita memang melalui banyak tahapan ya Mbak, kita melakukan misalnya perlu pelatihan apa aja kita tempuh, kemudian perlu ada istilahnya workshop apa yang harus ditempuh, kemudian kita mengadakan termasuk bimbingan juga ya, bimbingan dari istilahnya kita mau memilih dari lembaga akreditasi itu, kita tidak hanya mendapat untuk nilai aja tapi juga dari awal bimbingan kita sudah dapatkan itu. Kemudian setelah dikira-kira itu sudah siap, kita mengadakan namanya istilahnya self assessment. Jadi kita menilai diri sendiri kesiapan kita berapa ya, yang udah ada dicapai klinis sekarang berapa dibandingkan dengan instrumen yang ada. Kemudian setelah itu nanti kan dinilai dari pihak persiapannya berapa lah, itu nanti ada revisi apa enggak, ada perbaikan apa enggak, itu nanti sampaikan, kemudian kita perbaiki lagi sebelum survei yang sesungguhnya gitu. Jadi memang bertahap-tahap. Berarti sebelum survei yang sesungguhnya itu tadi melakukan ini tadi penilaian terlebih dahulu. Iya, kita menilai dari diri kita sendiri maksudnya, atau kita juga minta lembaga lain seperti kita nilai sendiri tapi dibimbing. Oh, dibimbing. Tetap dibimbing karena kita tetap harus kadang kan kita itu biar ada penilaian objektif dari pihak luar itu. Jadi self assessment kita tetap ada pembimbingan dari pihak luar. Kemudian juga sebelum itu juga kita ada prasurvei juga. Jadi istilahnya persiapan yang lebih lanjut juga, biar istilahnya kayak gladinya lah kita tahu. Jadi kita ada beberapa tahapan sebelum survei yang sebenarnya itu. Surveinya sendiri itu kan waktu itu tanggal 20 sama 25, yang tanggal 20 itu yang secara daring, secara online. Kemudian yang survei langsung ke lapangan itu yang tanggal 25-nya seperti itu. 2 hari berarti. 2 hari, 2 kali kan ya. 2 kali. Kalau yang secara online itu meliputi apa, Bu? Ya semua sama. Oh, Semua sama dari semua tadi, hanya kan kalau dari online itu kan kita berkas-berkas yang dibutuhkan udah kita upload dulu. Seperti itu. Sehingga kan nanti dari surveyor itu udah menilai dari dokumen yang kita kirimkan. Lah Sabtu itu yang hari kedua itu istilahnya pencocokan di lapangannya seperti itu. Dan hasilnya itu memang sudah keluar begitu ya, maksudnya nilainya berapa, terus masuk kategori maksudnya lolos gitu. Belum tahu kita waktu itu, tahunya baru bulan Desember kemarin. Jadi memang ketika survei selesai itu kita belum tahu dapat hasilnya apa, belum tahu, karena yang berhak mengeluarkan nilai kan Kemenkes. Jadi kita hasil itu resmi juga dikeluarkan dari websitenya Kemenkes gitu. Tapi bisa diaksesnya kemarin pas Desember. Ketika udah keluar nanti kan kita kan selalu update udah keluar belum. Berarti ya dari November ini sekitar 3 3 mingguan kemarin kayaknya sih. 3 minggu keluar hasilnya seperti itu. Dan sebenarnya manfaatnya apa sih, Dok, ini untuk Klinik Pratama sendiri? Yang jelas akreditasi itu suatu alat juga ya agar kita untuk klinik itu untuk bagaimana mengukur kemampuan klinik, mengukur bagaimana yang udah dilakukan klinik itu udah sampai seberapa, apakah udah memenuhi apa tidak, karena memang itu suatu yang memang sekarang udah suatu keniscayaan yang dibutuhkan ya. Nah itu nanti untuk bagaimana terutama mutu pelayanan klinik kepada masyarakat bagaimana. Dan yang juga ini salah satu syarat juga karena klinik kita kan kerjasama dengan BPJS, kalau tidak berakreditasi tidak bisa kerjasama dengan BPJS seperti itu. Jadi ini juga berkaitan juga dengan pelayanan untuk pasien juga ya. Iya, memang ini sesuatu sarana untuk peningkatan mutu pelayanan kepada pasien. Ya. Baik. Nah, kemudian kalau untuk tantangannya ini apa nih, Bu, selama ini untuk mendapatkan akreditasi paripurna ini? Ya, tantangannya selalu ada ya Mbak ya, karena kita itu kan kita kan tim ya, kita misalnya klinik itu kan dengan berbagai pelayanan, dengan banyak sumber daya, kadang masing-masing kan juga sifatnya masing-masing orang juga beda-beda. Kita harus meluangkan waktu ya, karena begini Mbak, jadi kan klinik kita itu kan pelayanan dari buka jam 7 pagi sampai 9 malam. Itu sebenarnya udah full pelayanan ya, full pelayanan pada pasien itu. Sementara tugas-tugas
akreditasi itu kan banyak sekali administrasi yang dikerjakan. Jadi itu memang merupakan harus istilahnya tambah ekstra ya, ekstra waktu yang dibutuhkan untuk karyawan, kemudian juga pemikiran dan tenaga itu memang harus kemarin itu ya istilahnya harus tambah-tambah seperti itu. Iya. Selama ini kalau tidak ada akreditasi kan tahunya kita melayani pasien aja, meriksa pasien seperti itu. Tapi dengan akreditasi ini kan kita administrasi juga tetap harus diperhatikan seperti itu. Ya. Jadi di semua hal begitu. Iya, dokumen-dokumen banyak yang harus dilakukan. Ya. Baik. Kemudian kalau untuk pelayanan yang ada di klinik Pratama ini ada apa aja ini, Bu? Jadi klinik ini kan klinik Pratama ya, Mbak. Ya, klinik Pratama itu berarti memang pelayanan dasar, pelayanan primer. Yang ada di klinik Pratama itu untuk dokter umum itu kan pelayanan ya pemeriksaan umum, kemudian bisa misalnya pelayanan juga kalau perlu tindakan-tindakan minor itu juga bisa dilayani ya. Jadi bedah-bedah kecil itu bisa, tindakan-tindakan kemudian khitan juga bisa. Kalau memang mau care kesehatan juga bisa itu ya. Kemudian pemeriksaan pemeriksaan gigi kita juga ada baik itu pemeriksaan yang pengobatan maupun estetika, misalnya mau pasang behel dan sebagainya seperti itu. Cuma kalau BPJS itu hanya untuk yang penyakit ya. Kalau memang keperluan estetik tidak bisa pakai BPJS. Kemudian juga ada pelayanan lab sederhana. Jadi lab dasar juga ada, mau pemeriksaan darah rutin, mau pemeriksaan kimia darah itu ada untuk di klinik Pratama MTA. Kemarin juga termasuk ketika pandemi COVID itu swab antigen juga bisa ya, antigen kemudian antibody juga bisa dilayani di klinik Pratama MTA. Kemudian untuk pemeriksaan ibu dan anak ya, kemudian ada pemeriksaan kehamilan, kemudian pelayanan keluarga bencana, juga imunisasi bagi bayi juga ada. Kemudian pelayanan ini untuk kehamilan sekarang ini ada tambahan USG untuk kehamilan ya. USG kehamilan ini bisa pelayanan untuk BPJS maupun untuk pasien umum ya. Yang memeriksa dokter umum ya. Kebetulan saya sendiri yang memeriksa. Ini kita sementara ini baru hari Senin sampai Rabu ya pelayanan ini. Ini untuk ibu hamil itu kalau dengan pakai BPJS itu dalam kehamilan ada jatah 6 kali periksa. 6 kali periksa itu ada 2 kali yang dengan USG, itu pemeriksaan pertama dan kelima ya. Pertama kelima itu, yang pertama itu di trimester 1, yang kelima itu trimester 3 itu ada jatah pemeriksaan USG dengan pakai BPJS. Tapi memang dengan syarat itu harus runtut pemeriksaannya, Mbak. Pemeriksaannya harus runtut dari trimester pertama, karena memang kita ini tujuannya bagaimana ibu hamil itu harus betul-betul juga sejak dini itu udah tahu, oh saya udah hamil, harus segera memeriksakan sehingga bisa semua itu pemeriksaan lengkap bisa didapatkan. Karena kan memang kehamilan itu udah ada dari trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu udah ada istilahnya bagian-bagian apa saja yang dilalui, apa saja yang diperiksa seperti itu, termasuk nanti pemeriksaan darah, pemeriksaan screening sebagainya itu udah ada ya. Sehingga memang jangan sampai sudah hamil tidak pernah diperhatikan, tahu-tahu udah hamil tua baru ke fasilitas tidak bisa ya, harus dari awal, harus dari awal. Kalau misalnya ini baru tahu nih, Dok, terus sekarang udah masuk trimester kedua gitu. Terus mau periksa gitu pakai BPJS bisa nggak? Ya tetap bisa, cuma kadang memang ada hak-haknya yang hilang seperti itu ya. Ya nanti karena memang ya kita ada syarat-syaratnya ya. Jadi memang dari BPJS itu yang apa yang bisa diklaim itu ada syarat dan ketentuannya seperti itu. Tapi tetap bisa dipakai. Syaratnya apa aja, Dok? Kalau apanya? Untuk, BPJS untuk yang ibu hamil ini. Tadi maksudnya untuk yang bagaimana bisa semua di cover BPJS itu harus dari awal ya, harus dari awal, termasuk tadi yang USG tadi harus dari trimester 1. Kalau bukan udah lewat ya, hak yang cuma satu udah hilang seperti itu. Udah hilang. Tapi kalau pemeriksaannya ke klinik itu enggak perlu syarat macam-macam. Yang sekarang kan sekarang tidak zamannya lagi kelas macam-macam, Mbak. Pokoknya datang menunjukkan kartu atau pakai kartu digitalnya atau KTP sudah bisa. Sudah enggak harap neko-neko seperti dulu seperti itu. Kalau dulu kan harus mengumpulkan macam-macam berkas seperti itu. Iya, dan sebenarnya ini juga membantu ibu hamil juga ya, Ibu. Ya, maksudnya kan kalau dari awal kan bisa tahu nanti akhirnya kalau misalnya mau lahiran di mana baiknya gitu. Dan juga begini, karena kan setiap kehamilan itu ada risikonya masing-masing ya. Jadi makanya bagaimana kehamilan itu berjalan dengan sehat, dengan baik, dan
tiap tahap itu ketika ada permasalahan bisa diketahui secara dini seperti itu kan. Jadi biar memang terpantau secara menyeluruh seperti itu Mbak. Ya. Kalau ini sudah ada belum sih Bu kalau di klinik Pratama misalnya kalau mau konsultasi tapi online gitu? Oh iya begini, jadi perlu diketahui untuk para pendengar. Jadi kita kan punya banyak jalur ya. Misalnya jalur yang online itu bisa lewat IG juga bisa ya, IG Instagram. klinik MTA ya, klinik_MTA. Kemudian dengan dari mobil JKN ya, setiap bagi peserta BPJS bisa mendownload aplikasi mobil JKN. Itu ada situ ada kolom untuk chat konsul kesehatan. Jadi mobil JKN itu sekalian untuk konsultasi kesehatan juga bisa untuk daftar online Mbak. Jadi kalau mau periksa ke klinik udah kok download mobil JKN, tinggal itu nanti pendaftaran pasien nanti diklik mau periksa jam berapa seperti itu. Itu bisa untuk periksa H-1. H-1. Jadi misalnya mau periksa daftar sekarang bisa untuk periksa besok bisa. Tapi perlu diketahui bahwa kadang ini kan kita itu kan ada jam-jam, misalnya jam pergantian dokter, jam tutup. Sebaiknya kalau udah daftar lewat mobil JKN, kemudian konfirmasi lewat WA. Karena kadang kalau pemeriksaan itu kita kan tidak ada langsung jalur yang bisa interaksi langsung Mbak dengan mobil JKN itu. Tapi meskipun ada konsultasi, kadang pasien itu hanya daftar kemudian prung gitu loh. Istilahnya kan tidak ada konfirmasi mau periksa jam berapa. Akhirnya kan kadang begitu udah mau tutup baru datang, padahal kan perlu proses ketika mau periksa itu ya. Jadi makanya tetap kalau daftar mobil JKN tetap harus konsultasi lewat WA. Ini nomor WA-nya bisa catat ya Mbak ya. Nomor WA Klinik Pratama MTA 081 326 948 407. Ya, itu bisa untuk pendaftaran juga bisa untuk tadi konfirmasi bisa, atau mau tanya apa-apa misalnya mau konsul bisa lewat situ. Kemudian ini kalau untuk yang konsul kesehatan mobil JKN tadi ada. Jadi kemudian juga untuk daftar online ini memang kadang memang ini di klinik kan udah ada nomor antrian ya. Jadi ketika datang nanti bisa langsung sesuai pendaftaran itu. Hanya harus konfirmasi tadi. Kalau udah datang seperti itu, kadang pasien kan udah daftar online ya tidak memberitahu seperti itu, nunggu udah dipanggil-panggil. Tetap harus kan. Tapi dapat auto dapat nomor antrian. Iya, kalau udah daftar udah ada itu kan. Nanti kan biasanya kan ketika daftar itu kan udah milih ketika jam berapa yang sip mana gitu udah ada. Hanya kita butuh konfirmasi tadi biar untuk mempermudah Mbak. Jadi karena memang kadang kalau sekarang ini begini Mbak. Jadi nanti juga perlu mungkin udah disampaikan. Jadi untuk pasien BPJS itu setahun sekali bagi yang berumur di atas 15 tahun itu harus melakukan screening riwayat kesehatan. Jadi itu kalau misalnya itu dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan itu hanya setahun sekali Mbak. Jadi kalau ketika pasien itu belum melakukan screening kesehatan kadang terhambatnya karena ketika daftar kan harus screening dulu seperti itulah. Kalau udah screening nanti kan udah cukup. Itu screening bisa juga dibuka di mobil JKN. Jadi sekali lagi mobil JKN itu banyak sekali manfaatnya. Jadi nanti juga di situ bisa untuk konsultasi kesehatan, bisa untuk tadi daftar periksa dan juga untuk screening kesehatan. Jadi bagi yang pemirsa semua pendengar semua yang mudah mempunyai aplikasi mobil JKN silahkan screening. Semua anggota keluarga di screening yang di atas 15 tahun itu nanti mempermudah ketika mau periksa lebih lancar karena udah usah lagi screening di vaskes ya. Dan untuk medianya selain lewat mobil JKN nanti memang ketika misalnya belum di klinik itu udah ada barcode-nya atau websitenya alamat yang bisa untuk screening itu seperti itu. Screeningnya online berarti? Iya online seperti itu. Baik. Berarti kalau misalnya mau konsultasi bisa nih lewat Instagram ya, iya, DM, Instagram kemudian mobile JKN juga ataupun langsung bisa WhatsApp. Iya, WhatsApp. Iya. Jadi ini lebih mudah juga ya. Ya banyak jalurnya sekarang begitu untuk misalnya mau segera tanya-tanya gitu. Ini bisa melalui Facebook online. juga punya kita ya. Facebook kita Klinik MTA Surakarta juga ada kan ya.
klinik MTA Surakarta. Iya. Kalau Di Facebook. kalau IG-nya klinik_MTA. Ya. Baik. Ya, Bu Dokter, nanti kita lanjut lagi ya di segmen berikutnya. Ya. Kita jeda terlebih dahulu, dan pendengar silakan jika Anda memiliki pertanyaan ya tentunya terkait dengan layanan di Klinik Pratama MTA, silakan Anda bisa bergabung langsung via telepon pendengar di 02716381123, SMS dan WhatsApp di 081393809000 ataupun bisa lewat kolom komentar ya. Kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Presisi, Prestasi, dan Edukasi. Baik, saudaraku pendengar Persari FM dimanapun Anda berada, kita kembali pendengar di Presisi, Prestasi, dan Edukasi bersama dengan Bu Dr. Parwanti ya, Kepala Klinik Pratama MTA Surakarta. Nah, silahkan pendengar ya, tentunya untuk Anda yang ingin bertanya, silahkan manfaatkan kesempatan ini ya. Anda bisa telepon di 02716381123, SMS dan WhatsApp di 081393809000. Dan Bu Dokter, kita lanjutkan ya, untuk segmen kedua kali ini nih ada yang bertanya ini dari Kak Irwan Firman. Ini mau tanya, untuk spesialis anak apakah di Klinik Pratama sudah ada? Begini, jadi tadi kan sejak awal kita sampaikan ya bahwa Klinik Pratama itu klinik pelayanan dasar. Jadi memang yang boleh praktek di itu hanya dokter umum sama dokter gigi. Kalau spesialis itu udah kelasnya nanti klinik utama atau rumah sakit. Jadi kalau memang dinilai butuh pelayanan spesialis, nanti perlu rujukan ya, rujukan dari klinik. Tapi itu tidak, rujukan itu atas indikasi medis ya, bukan atas permintaan. Jadi ketika pasien langsung, dok mau ngapa, mau minta rujukan. Rujukan kenapa, harus kita dulu, kita tapis dulu penyakitnya apa. Kalau memang bisa diatasi di klinik ya diobati di klinik. Tapi kalau ketika memang setelah di pemeriksaan itu memang ternyata itu udah di luar kompetensinya dokter umum dan itu memang harus dibawa ke rumah sakit, nanti kita kasih rujukan ke rumah sakit sesuai poli yang diadakan waktu itu. Kalau anak ya beli anak, kalau dalam tapi tetap harus lewat pemeriksaan dulu di klinik gitu. Jadi memang harus ada penapisan dulu. Tidak minta rujukan minta kasih itu enggak, karena memang semua itu ada indikasinya seperti itu. Baru nanti dirujuk begitu ya, Yeah. kalau saya memang membutuhkan pelayanan yang lebih kompleks ibaratnya gitu ya, Dok ya. Baik. Nah, kemudian kalau untuk anak kan berarti masuknya di poli KIA ya? Kalau anak itu kan memang sakit tetap poli umum. Dokter yang periksa. Meskipun bayi kecil kalau memang itu sakit itu periksanya ke dokter. Untuk KIA itu untuk pelayanan sehat, Mbak. Pelayanan sehat ini misalnya anak ya untuk imunisasi seperti itu. Jadi untuk poli KIA itu untuk poli sehat, jadi kunjungan sehat. Makanya kita kan tempatnya dipisah ya, karena jadi untuk yang namanya poli sehat itu ada KIA ya untuk pelayanan KB, ibu hamil, imunisasi, kemudian ada baby spa ya, kita hanya baby spa ya, itu kunjungan sehat itu kita masuknya di tempat berbeda. Kalau urusannya sakit meskipun itu bayi ya tetap nanti periksanya ke dokter, ke poli umum seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya untuk KIA ini yang tercover BPJS ini apa aja ini, Bu? Kalau imunisasi dasar bisa masuk. Imunisasi bisa masuk BPJS karena itu obatnya kan semua dari pemerintah ya. Obat vaksin itu kita dapat dari Dinas Kesehatan. Kebetulan kita memang juga termasuk klinik yang sudah diberi wewenang itu. Jadi kita untuk obat-obat vaksinnya kita ngambilnya di Dinas Kesehatan betul ya. Baik, dan tadi kan sudah dibahas juga misalnya terkait ibu hamil kan ada pelayanan yang BPJS juga ya tadi untuk ibu hamil, dan maksudnya kalau untuk persalinannya kan di RB ini sudah tidak melayani begitu ya? Iya, karena memang begini, jadi untuk klinik MTA itu kan klinik rawat jalan ya. Namanya klinik rawat jalan memang tidak ada pelayanan persalinan, itu kan termasuk pelayanan rawat inap ya. Rawat inap, jadi memang harus menginap baginya. Memang kita untuk klinik Pratama kita pelayanannya jejaring itu ya. Jadi memang kita selama kehamilan kita periksa, nanti kan memang udah waktunya, nanti ketika persalinan itu memang persalinan normal, kita punya jejaring itu ke klinik Solo Peduli ya. di Jebres ya, di Kentingan. Kemudian kalau memang
ada indikasi patologis, memang harus ini pemeriksaan dokter spesialis kandungan, harus di rumah sakit, nanti kita pakai rujukan. Nah, gitu. Kan memang persalinan kadang mungkin termasuk risiko tinggi misalnya ya, mungkin dari usianya, mungkin dari jumlah persalinannya, mungkin ada faktor-faktor lain, mungkin bayinya posisinya mungkin sungsang, apa lintang, apa ada faktor-faktor lain yang ini nanti persalinan tidak bisa normal, mungkin memang harus pengawasan spesialis, maka nanti kita rujuk ke rumah sakit. Rujukannya kemana ini Bu? Semua rumah sakit bisa. Semua rumah sakit di Seoul bisa. Kecuali yang tipe A ya. Tipe A. Tipe A itu yang Muardi itu tidak bisa. Oh, nggak bisa. Langsung itu tidak bisa. Kecuali kalau darurat. Jadi ini perlu kita tahu ya Mbak ya. Jadi banyak mungkin pasien yang belum tahu. Jadi pelayanan BPJS itu kan ada tadi ya, kita itu klinik Pratama itu vaskes primer. Kemudian lanjutan ada rumah sakit. Rumah sakit itu ada tipe D, C dan B, A ya. Ini kalau pelayanan yang elektif, pelayanan yang memang itu seperti tadi butuh rujukan, kita rujuk itu kalau kasus-kasus non darurat ya. Jadi misalnya ada penyakit tapi ini tidak perlu pelayanan yang harus segera dilakukan, itu kita pakai jalur rujukan. Biasanya rumah sakit udah tahu ini bisa ke rumah sakit tapi minta dulu rujukan seperti itu. Tapi ketika kasus-kasus darurat ya, kasus darurat itu bisa langsung ke rumah sakit. Baik itu tipe D, C, B, A itu bisa semua, namanya kasus darurat. Juga termasuk persalinan. Persalinan misalnya sudah buka 5 misalnya seperti itu kadang juga bisa dihandle. Atau tadi ada kasus-kasus perdarahan, hamil kok perdarahan, itu langsung ke rumah sakit. Atau kasus apapun yang memang itu kasus kedaruratan, itu bisa langsung ke rumah sakit tanpa rujukan. Ya nanti biasanya masuknya jalur UGD ya, jalur UGD seperti itu. Ya baik. Nah kemudian ini Ibu, kadang kan yang kalau terkait alur proses BPJS sendiri itu bagaimana ini, mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat juga. Alur apanya Mbak? Mungkin ketika ingin mendaftar mengklaim atau mungkin mendaftar seperti itu. Jadi begini, tadi kan kita udah menyebut adanya mobil JKN. Jadi mobil JKN itu banyak sekali manfaatnya. Yang belum punya kartu BPJS pengen daftar itu juga bisa lihat mobil JKN. Itu nanti ketika buka itu kan ada mau daftar akun, itu kan apakah sudah sebelumnya udah pernah jadi peserta atau tidak, itu bisa jadi situ juga bisa. Termasuk mau pindah vaskes, mau nambah anggota keluarga, itu bisa situ semua. Jadi sekarang udah enggak usah apa-apa, tidak usah ke kantor BPJS, bisa pakai mobil JKN itu. Iya, jadi pakai mobil JKN aja udah banyak fasilitas yang bisa diperoleh begitu ya Bu ya. Bisa pindah vaskes, daftar pemeriksaan, screening kesehatan, semua gitu. Melihat riwayat kesehatan di situ ada. Kan selama ini saya udah berobat, itu kan ada itu riwayat pemeriksaannya ada semua. Akan ke klinik udah berapa kali, itu kan di klinik itu udah ada semua riwayat kesehatannya di situ nanti. Iya. Dan tadi kan disampaikan harus screening dulu gitu ya, saya mau periksa. Nah kalau screening itu maksudnya ribet nggak sih Bu? Gitu. Enggak, jadi begini ya. Jadi apa fungsinya screening? Screening ini terutama yang ditembak, mau ditembak itu adalah memeriksa penyakit kronis seperti penyakit diabetes, penyakit hipertensi, penyakit jantung. Itu nanti kan dari riwayat yang ditampilkan di situ, bagaimana gejala hariannya, itu kan nanti akan nampak ternyata ada nilainya nanti. Ini berisiko tinggi gula, misalnya seperti itu. Ini berisiko tinggi diabetes. Ketika dari screening itu ada hasilnya itu risiko tinggi diabetes, itu nanti akan ada tindak lanjutnya. Nanti ke klinik itu nanti dengan hasil itu nanti kita tindak lanjut dengan pemeriksaan gula. Nanti kita kalau untuk screening itu nanti kita rujuk ke yang lab yang ditunjuk oleh BPJS. Jadi itu adalah suatu langkah bagaimana agar penyakit-penyakit kronis itu bisa diketahui secara dini. Makanya itu dilakukan tiap tahun sekali.
Apakah ini risiko ke arah jantung, apa penyakit ginjal, apa penyakit diabetes seperti itu. Dan screening kesehatan tidak hanya lewat kesehatan itu, juga nanti juga ada pap smear juga ya. Pap smear, jadi kalau misalnya bagi yang berusia antara 30 tahun sampai 50 tahun wanita itu juga ada untuk screening kanker leher rahim dengan pap smear juga bisa dari BPJS. Oh, bisa. Bisa juga nggih, sampai 30 sampai 50 tahun. 30 sampai 50 tahun. Ya. Jadi lumayan lama ya. Maksudnya umurnya dan rentang waktunya juga bisa dimanfaatkan ya. Baik, dan ini kita sapa ini ya Bu yang bergabung di kolom komentar YouTube. Ini ada Kak Herlina Dwi Mardani. Alhamdulillah, selamat atas akreditasi paripurna klinik Pratama MTA. Semoga semakin sukses dan amanah dalam pelayanan. Amin. Ada juga dari Mas Farid Zidan, semoga bermanfaat bagi umat klinik MTA Barakallah. Amin ya. Terima kasih ya, ini Mbak Herlina dan Mas Farid. Jadi silakan pendengar yang ingin bertanya ya, bisa via telepon, SMS ataupun WhatsApp. Nah ini bahwa kadang kan ada juga ini yang dikeluhkan masyarakat ini terkait layanan nih yang mungkin tidak ramah seperti itu, atau mungkin tidak bersahabat. Nah kalau di klinik Pratama MTA sendiri ini bagaimana untuk menanggulangi begini Mbak, jadi ini sesuai dengan visi misi kita ya. Jadi klinik Pratama itu punya misi klinik Pratama Islami yang paling diminati pelanggan. Itu visi kita, dan untuk itu kita memang dalam rangka itu misi kita itu pertama membekali karyawan dengan akhlakul karimah. Namanya akhlakul karimah kan bagaimana kita sebagai karyawan yang muslim ya, kita juga berusaha untuk menerapkan apa yang sudah jadi sunnah, jadi contoh dari Nabi ya, termasuk keramahan, termasuk mengikromi terhadap itu. Kita berusaha untuk ke sana ya, bagaimana itu bisa diterapkan dalam pelayanan ke pasien. Dan itu memang dalam rangka itu juga kita kan tiap ada pertemuan rutin, jadi kita memberikan ada kadang briefing pertemuan, kita memberikan masukan-masukan pada karyawan juga. Setiap karyawan juga minimal sekali sebulan itu wajib mengikuti akad pagi. Jadi biar selain itu juga akad pagi kan disetel ya. MTA TV disetel terus di klinik MTA ya. Kita ada TV di ruang tunggu itu disetel channel MTA TV itu juga, tapi tetap untuk ikut offline ke majelis pusat itu ada kewajiban minimal sekali sebulan, karena kan memang klinik kan sip-sipan ya Mbak ya. Jadi memang kalau tiap ini mesti tidak bisa, karena kadang ada pas yang jaga pagi kan juga tetap buka klinik ya. Jadi tetap itu sudah minimal sebulan sekali harus ada itu karyawan itu hadir di majelis pusat. Kemudian tapi tetap tiap akad pagi juga disetel itu pengajian akad pagi di MTA. Kemudian juga yang kedua, misi kita itu memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan pelayanan terbaik yaitu. Kemudian yang ketiga meningkatkan profesionalisme karyawan. Jadi ini kita harapkan dengan adanya visi misi ini adalah suatu tadi apa yang pelayanan terbaik pada pasien itu ya dapat memuaskan pada pasien ya, termasuk keramahan, senyum sebagainya. Tapi tetap bagaimanapun juga kita manusia ya. Jadi kalau kita kan udah banyak jalur ya, misalnya ada pelayanan-pelayanan yang kira-kira itu kadang mungkin ada yang tidak puas, karena kita ketahui Mbak, pasien itu kalau udah pas jam rame ya, pasien banyak sekali, kadang kita sebagai manusia kadang mungkin senyum terus itu mungkin kan capek ya mungkin itu ya. Nah, jadi mungkin kalau pas ada pas saat tentu ada yang mungkin kurang puas, silahkan beri masukan kita. Banyak jalur tadi ya, banyak jalur, bisa lewat IG, bisa lewat WA, bisa lewat telepon ya, bisa lewat ya juga. Dan juga ini klinik kita punya kayak Mbak apa? Tujuan kita itu pelayanan klinik itu memukau itu singkatan. Memuaskan, bermutu dan terjangkau. Jadi diharapkan banyak itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien seperti itu ya. Jadi melalui memang sudah ada di visi misi, memang itu yang harus semaksimal mungkin begitu ya. Kita seperti itu, dan itu memang kita juga harapkan dukungan dari semua pihak agar semua itu bisa kan. Kadang kita ya namanya juga, apalagi juga pasien juga banyak orang ya dengan bermacam-macam juga
karakter itu kadang memang ada yang sabar, yang tidak, seperti itu sudah wajar seperti itu nggih. Apalagi kalau pas jam ramai seperti itu nggih. Tapi tetap kita berusaha agar memberikan pelayanan terbaik kepada pasien nggih. Dan mungkin ini Bu terkait kalau ke tim yang ada di sana Bu? Apanya? Karyawan. Nah, di sana kan maksudnya memang ada pembekalan juga seperti Iya, itu ada, ya, ya. pastinya ya tentunya. Iya, ada. Kemudian kalau untuk program-program yang itu dilaksanakan untuk masyarakat seperti itu, kegiatan sosial atau edukasi seperti itu ada atau tidak dari Iya. klinik Ya, Pratama? untuk pemeriksaan edukasi kan termasuk kita tiap Sabtu ada klinik kita ya. Oh, iya, Kemudian betul. kita juga kalau ada informasi-informasi kan juga kita juga ada, kadang kita sampaikan itu juga ada leaflet banyak di klinik, ada poster ada. Kemudian kita itu ada misalnya kelompok Prolanis ada kita ya. Prolanis itu dari pasien-pasien penyandang hipertensi, kemudian diabetes itu yang udah stabil itu kan kita habis kita rujuk ke rumah sakit kan dikembalikan ke klinik. Itu kita bentuk klub Mbak. Kita bentuk klub, kemudian tiap bulan itu mengadakan pertemuan, diadakan edukasi, penyuluhan, kemudian senam gitu seperti itu. Itu juga kita bentuk grup juga, di grup itu untuk tiap hari untuk anak-anak. Kita juga bentuk juga ada grup lain, misalnya dari KIA itu juga ada grup pasien, itu setiap saat bisa kalau ada permasalahan ada di situ. Oh, ada grupnya juga Bu? Ada. Maksudnya kayak kalau mungkin di vaskes yang lain kan mungkin nggak ada seperti itu ya, Ya maksudnya mungkin juga ada mungkin, mungkin tapi ada juga. tapi kita ada itu. Dan yang udah ada itu grup itu yang dari KIA sama Prolanis, karena itu suatu kan memang pasien-pasiennya secara bertahap melakukan terus pemeriksaan. Jadi memang kita adakan dimasukkan ke grup pasien-pasiennya. Oh gitu. Iya. Baik, mungkin ini masih ada yang ingin disampaikan lagi Bu terkait klinik Pratama, mungkin pelayanannya begitu, ada yang ingin ditekankan lagi kepada pendengar begitu? Oh ya, jadi memang kita harus tahu ya para pendengar setia. Jadi memang klinik Pratama ini merupakan bagian dari dakwah dari Majelis MTA ya, dengan dari jalur kesehatan. Jadi kita berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien dengan tadi banyak pelayanan, baik itu dari poli umum, gigi, kemudian laboratorium, pelayanan KIA, fisioterapi, baby spa, dan itu bisa semua ya, insya Allah nanti bisa setiap saat. Kalau mau periksa bisa lewat online, bisa periksa langsung ya. Tadi waktunya juga bisa, nomor sudah sampaikan kepada tadi 081326948407. Dan kalau tiap ada masukan silahkan, kita terbuka. Masukan bisa selain tadi bisa lewat IG, Facebook, VA, juga bisa lewat Google ya. Jadi lewat Google itu yang di penilaian di Google itu bisa. Kan kalau kita cari klinik MTA kan keluarkan, nanti bisa jadi ulasan di situ, ulasan. Oh begitu, di Google Maps gitu ya. Ya, itu ada. Bisa memberikan ulasan. Iya, itu kan nanti kan itu juga masuk penilaian kita Kak. Penilaian kita, apakah kita masuk mau kasih bintang berapa, di situ kan ada. Termasuk juga gini, salah satu yang harus dikerjakan Mbak, saya lupa. Jadi salah satu yang fasilitas mobil JKN itu ada namanya kesan. Kesan itu jadi ketika kita habis periksa ke klinik MTA, nanti di situ ada notifikasi setelah periksa dari penilaian apa klinik, nanti kita bisa nilai itu nanti jadi masukan pada kita. Jadi itu nanti ada pemeriksa bagaimana pelayanannya, bagaimana sarannya, begitu ada semua yang kita lakukan di situ. Jadi banyak sekali tadi. Itu paling mudah lewat mobil JKN. Jadi kita memberi penilaian terhadap pelayanan yang diberikan dari klinik MTA. Jadi jangan sungkan juga ya, maksudnya untuk memberikan kritik misalnya ataupun saran begitu, karena kan juga memang itu nanti akan kembali ke kita juga yang untuk menerima perbaikan pelayanan. kita semua. Baik, terima kasih Bu Dokter, terima kasih atas ilmunya, informasinya juga tentunya terkait klinik Pratama MTA. Semoga ini menambah pengetahuan juga tentunya kepada pendengar Persada FM dimanapun berada. Terima kasih Bu Dokter, semoga sehat selalu, lancar nanti kegiatannya ya Bu. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita pendengar di program Presisi, Prestasi dan Edukasi. Saya Fiana Ashfa pamit undur diri pendengar. Orang yang terkuat di antara kita adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio